Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ya, ini tanaman kacang panjang yang berumur 21 hari. Dan ini juga lahan yang dipersiapkan yang mau ditanami kacang panjang. Ini teman-teman saya sedang menyiapkan lahannya. Nah, ini sedang melakukan pengecoran dan memberikan dolomit ya agar pH tanahnya naik. Ya, ini ya sedang menghaluskan lahan ya, pengecoran ini, dan juga meratakan dolomit yang putih-putih ini ya. Ya, ini agar pH tanahnya naik yang akan ditanami kacang panjang ini. Nah, ini kacang panjang teman-teman, populasinya 10.000. Nah, akan tetapi saya tidak begitu saja ya menanam kacang panjang, karena saya harus ada hitungan-hitungan sebelum menanam kacang panjang. Dan saya juga melihat referensi dari teman saya yang sebelah itu ya, kacang panjangnya bertumbuh subur, buahnya lebat dan tidak terkena virus Gemini ya, panjang. Nah, dan ini hitung-hitungannya seperti ini teman-teman, hitungan sebelum menanam kacang panjang. Hitungan sebelum menanam kacang panjang yaitu ada 5 kriteria teman-teman. Ya. Kriteria pertama adalah tentang bibit ya, bibit harus berkualitas ya. Maaf ya, bibit harus berkualitas ya ini ya. Nah, kualitasnya bibit ini harus ada memiliki 5 kriteria. Dari kriteria ini tidak boleh ada yang jong teman-teman ya. Tidak boleh ada yang jong. Semuanya harus ada. Yang pertama dari berkualitas kriterianya adalah satu, bibitnya harus tahan penyakit ya, penyakit layu maupun penyakit layu bakteri, layu jamur, dan juga layu-layuan busuk batang dan sebagainya. Ini harus tahan ini ya. Nah, ini kriteria pertama bagus ya, tidak boleh jong ya, harus ada. Dan yang kedua, kriteria pertama dan juga harus tahan dengan virus Gemini ya. Ini ya, ini sudah dilampaui ya, ini tahan dengan virus Gemini pertama. Yang kedua adalah geografis ya. Ini tanaman kacang ini harus sesuai dengan geografis kita ya. Untuk lahan sawah saya ini geografis dataran rendah sampai menengah ya, dataran menengah teman-teman. Dan bibit ini tahan, bisa ditanam pada dataran rendah sampai menengah. Sesuai ya, ini dataran saya dataran menengah teman-teman, di lereng Gunung Raung ini ya, datarannya masuk menengah. Cocok. Kedua ya, bibitnya ini dalam labelnya ada ketentuan bahwa ini cocok ditanam di dataran rendah sampai menengah. Dan yang ketiga, cocok ditanam dengan cuaca sesuai dengan keadaan kita ya, cocok ya, 3. Sedangkan kriteria yang keempat ini juga penting teman-teman ya, tanaman ini harus ginjah menurut saya ya, harus ginjah cepat panen. Nah, dengan ginjah cepat panen ini otomatis menguntungkan kita sebagai petani ya, harus ginjah ya. Ini tanaman ini umur 38 hari sudah panen ya. Ini penting, ini harus ginjah karena akan menguntungkan kita teman-teman ya. Dengan ginjah ini cepat panen, otomatis cepat dapat uang, mengurangi risiko ya, mengurangi risiko ya, mengurangi risiko dan juga mengurangi biaya kos ya. Cepat panen berarti kosnya biaya tidak terlalu banyak, panjang-panjang ya, mengurangi risiko ya. Ini penting, ini mengamankan investasi kita ya. Nah, keempat ini sudah terlampaui ya, tidak boleh ada yang jong.
Nah, yang terakhir teman-teman, ini juga tidak boleh kita remehkan nih, estimasi hasil ya. Dalam label itu tertera per 1 hektar ini bisa mendapatkan hasil 20 sampai 30 ton. Nah, pada 1 hektar itu ada 20 ribu lanjaran begini ya, 20 ribu lanjaran ini. Ya, 20 ribu lanjaran. Berarti satu lanjaran ini, satu bibit, satu pohon ini menghasilkan 1 kilo sampai 1,5 kilo. Berarti masuk teman ya. Masuk karena kalau mendapatkan hasil 1 kilo dapat 30 ton. Berarti kalau 1 kilo harga minimal 3.000, paling murah kacang karena 3.000 ya. Ini harganya bisa dapat penghasilan 90 juta per hektar. Luar biasa teman-teman ya. Ini estimasi paling rendah ya, dengan estimasi hasil 1 kilo pada bisa 1,5 kilo, pada bisa 1,5 kilo dan harga yang terendah. Ini bisa memperoleh penghasilan kotor 90 juta. Nah, saya menanam ini 1/4 hektar yang biasanya ditanami sekitar 5.000 lanjaran ya, 5.000 begini. Tapi ini karena lahan bekas sudah ada lanjarannya sekitar 10.000. Ini saya tanami semua teman ya, 10.000. Nah, 10.000 tanaman ini ya, dengan estimasi minimal 1 kilo berarti dapat 10 ton dengan harga terendah 3.000 ya, 3.000 berarti penghasilan kotor 30 juta. Sedangkan estimasi ini ya, kos biayanya ini 1 kaleng bibit ini 500 gram, yaitu 1/2 kilo ya. Ini 1 kaleng 1/2 kilo, harganya 120.000 ya. Berarti ini habis 5 kaleng 600.000 ya bibitnya. Ongkos tanam 2 hari 3 orang sekitar 400.000 lah, itu 1 juta ya. Ongkos penyiangan gulma ini 2 kali ini 600.000, 1.600.000 ya. Terus pupuknya habis 3 sak 2 juta, berarti 3.600.000. Obat dan ongkos lainnya ya sekitar 5 juta teman-teman. Kalau estimasi kita ini 3.000 rupiah per kilogram dan dapat 10 ton, berarti 10 ton estimasi terendah ya. Ini kita dapat penghasilan kotor 30 juta, dipotong 5 juta, berarti 25 juta. Dan ini 38 hari panen ya. Dan saya perkirakan habis ini kurang lebih 3 bulan habis ya, berarti kita dapat hasil 25 juta dalam kurun waktu 3 bulan ya. Lumayan teman-teman ya, lumayan ini estimasinya, makanya saya segera nanam ini ya. Ini estimasi saya sebelum menanam kacang panjang ya. Jadi kita harus punya hitungan sebelum nanam kacang panjang. Itu tadi hitungannya, mudah-mudahan bisa jadi referensi, dan saya minta doa restu jenengan ya, ini semua sesuai dengan rencana ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini umur 21 hari teman ya, sudah mulai banyak yang berbunga ini ya, masih berbunga, sudah masa generatif ini ya. Ya, ini nanti perawatannya nanti saya akan videokan pada video berikutnya. Ini durasinya terlalu panjang teman-teman ya. Ini tanaman 10.000 subur teman-teman, ini umur 21 hari ya. Ini saya perkirakan 15 hari lagi sudah mulai panen teman-teman ya. 15 hari sampai 20 hari sudah mulai panen. Jadi segera kembali modal kita yang 5 juta ini ya. Tinggal untung berapa nanti ya. Nah, nanti akan saya videokan pada video berikutnya ya, berapa sebenarnya keuntungan saya menanam kacang panjang.
termasuk nanti saya tambahkan dengan cara perawatannya teman ya. Cara perawatannya ya, perawatannya cukup mudah ini, nanam panjang-panjang cukup mudah ini ya. Ini saya spray cuma 3 kali teman ya, sudah saya spray 3 kali, saya kocor 2 kali. Nah demikian, ini cukup subur teman ya. Saya kocor 2 kali, saya spray 3 kali ya, tanamannya subur ini ya. Lihat ini subur ya, populasi 10.000 lanjaran ya, dengan luasan 1/4 hektar ya. Ini saya menanam berdasarkan hitungan sebelum menanam dan referensi dari teman saya nanam kok berhasil baik, akhirnya saya ikutan ya. Demikian teman, saya minta doanya agar tanaman saya sesuai dengan harapan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan dari doa-doa teman semua, mudah-mudahan ini bisa menjadikan referensi dan doa yang terbaik untuk saya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.